Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali dan pagi hari ini saya sedang berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Di Jakarta Timur ya, dekat sama stasiun Cakung. Dari Jakarta saya bakal nyobain naik bis menuju ke Jogja. Kalau biasanya naik kereta, kita coba naik transportasi lain yang mungkin bisa jadi opsi dengan tarif yang lebih murah tapi dapat layanan kelas yang lebih tinggi. Dan hari ini dari Jakarta saya akan nyobain naik bis suite class atau yang biasa disebut sleeper. Kalau di kereta itu ada layanan kelas compartment suite ya, yang ada di rangkaian Argo Semeru. Itu udah kayak sleeper bis lah. Nah sekarang nyobain layanan suite class sleeper bis di PO Semeru Trans. Oke, gimana perjalanan hari ini naik bis sleeper PO Semeru dari Pulau Gebang menuju ke Yogyakarta? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Ya, terus semalam katanya jadwalnya maju sekitar 1 jam. Tapi masih dingin banget. Ini udah saya matiin loh AC-nya. Cuman yang satu ini masih tetap nyala. Di Terminal Pulau Gebang ini ternyata ada toilet yang ada fasilitas pemandiannya ya teman-teman. Jadi kalau mau mandi dulu, mungkin turun dari bis atau mau berangkat belum mandi, buru-buru pagi hari, bisa mandinya di terminal. Tadi ternyata gabung sama toilet, jadi di dalam toiletnya tuh dikasih shower gitu. Lumayan sih, tapi nggak ada air panasnya. Tarifnya Rp5.000 ya. Lumayan murah. Dia bisa mandi di Terminal Pulau Gebang. Ini letaknya ada di mana ya ini? Sebelah mana ya? Saya buta arah di sini. Kayak sebelah barat atau pokoknya dari lift itu lurus aja ke sini nih. Dekat sama musola, masjid. Ada pemandian, toilet sama pemandian. Nah, kita harus tuker tiket ke agen ya. Naik eskalator ke atas kayaknya. Di atas nih banyak agen-agen tiket bisnya. Nah, kalau kalian bingung nyari agen tiketnya di mana, ini bisa lihat di map yang ada di dekat eskalator naik ya teman-teman. Ini ada tulisan agen-agen tiketnya, zona-zonanya yang mana. Jadi tinggal dicari aja. Kita naik Semeru, agennya di mana ya? Saya juga pertama kali di sini nih, jadi bingung. Semeru, banyak banget lagi, nggak diurutin. Badang Gumarang Sinar Jaya. Kita nyari agen Semeru. Mana ya Semeru ya? Oke teman-teman, udah nuker apa ya, dikasih ginian gitu, bukan langsung tiket. Jadi ini buat masuk ke boarding gate ya. Dikasih nomor bisnya. Tadi ternyata di sini nih loket atau agennya Semeru Trans. Deketnya City Trans. Jadi belakangnya City Trans ini. Habis naik eskalator tinggal ngarah City Trans, terus belakangnya ada Semeru. Kita langsung ke sana. Jadi kenapa kok saya datangnya pagi-pagi? Sebenarnya jamnya tuh jam 9 ya kok di jadwal. Jam 9 pagi, terus dapat WA tuh semalam katanya jadwalnya maju sekitar 1 jam. Kemungkinan berangkat dari Pulau Gebang nanti jam 8. Jadi ya udah berangkat pagi. Tadi sampai sini udah setengah 7 atau jam 6 lebih berapa gitu. Dapat WA dari pramugarinya sama dari agennya. Jadwal bisnya maju. Aslinya kalau di tiket jam 9. Saya pesannya pakai aplikasi Redbus sih kemarin. Jadi nggak langsung WA agennya. Nanti kalau misalkan mau WA agennya atau kontak agennya, nomornya ada di video ya teman-teman. Untuk agen Semeru Trans di Terminal Pulau Gebang. Biasanya sih tiket di agen lebih murah daripada di aplikasi ya. Kita ke sana tuh, area keberangkatan. Tadi kayaknya bisa check-in mandiri ya. Ada mesin check-in mandiri gitu, tapi nggak tahu sih. Nah tadi di agen tiket
Itu kita dikasih kertas ini ya teman-teman. Ada nama PO-nya, nomor plat nomornya dari armadanya sama pintu berapa. Terus nanti harus kita tukerin di area checkpoint ini. Ada loket-loketnya. Jadi kalau datang harusnya nggak usah mepet-mepet. Kalau mepet-mepet mungkin nanti ngantri, jamnya terlalu mepet, bakal banyak orang yang ngantri. Jadi mending lebih awal aja sih. Terus nanti kita bakal dikasih barcode kayak gini nih, buat di scan di pintu masuk. Oke, kita langsung aja masuk ke sana ya. Harusnya udah boleh masuk kalau udah checkpoint. Oke, sudah checkpoint. Kita masuk. Oke teman-teman, sudah boarding checkpoint ya. Masuk, check-in, masuk ke pintu keberangkatan. Jadi pintu keberangkatannya ternyata di atas ya, di lantai atas ya ini. Kita ada di atas bangunan terminal Pulau Gebang, naik ke atas, lantai paling atas, terus nanti tinggal ikutin aja petunjuk tuh setelah eskalator naik. Ada petunjuk bisnya yang teman-teman naik itu nanti keberangkatannya di pintu berapa. Tadi saya Semeru itu di pintu 5 ya, jadi pas banget naik eskalator terus langsung belok kiri itu udah pintu 5. Ini ada pintu 4, pintu 3, pintu 2, pintu 1. Kalau bingung bisa tanya di ruang di petugas informasi yang ada di sini nih. Jadi nggak usah bingung. Ini konsepnya kayak bandara ya, keren banget. Jadi kayak muter gitu pintunya, beda-beda gitu. Dan penumpangnya lumayan rame. Kayaknya banyak banget bis yang berangkat pagi hari ini. Di tengah-tengah bangunan ini ada playground untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau bawa anak-anak kecil biar nggak bosen nunggu bis, itu bisa main-main di sini nih. Udah hampir kayak stasiun juga sih. Ada playground anak, perosotan, kuda-kudaan, dan lain-lain. Di sini ada bis 27 Trans dari Poris tujuan Malang. Terminal Poris ke Malang. Mewah banget, cakep banget bodinya. Pakai bodi Jetbus 5 kayaknya. Jetbus 5 nggak sih? Buatan Adi Putro. Sasisnya pakai sasis Volvo yang tronton. Bannya ada 2 di belakang ya. Bisnya double decker ya, ada 2 deck atas bawah. Ntar lah kawan-kawan nyobain, kayaknya menarik. Saya jarang naik bis, jadi nggak tahu nih yang bagus yang mana, tujuannya kemana. Kalau kereta kan pasti tahu ya, karena seringnya naik kereta. Jadi baru nyobain aja nih naik bis dari Jakarta ke Malang, ke Jogja. Tadi itu sama pramugarinya dikasih share live location biar kita bisa mantau posisi bisnya sekarang sampai mana. Ini masih sampai Cilandak kayaknya. Jadi hari ini juga bisa dibilang pertama kalinya saya mencoba layanan bis sleeper suite class. Kalau biasanya naik kereta ada kompartemen suite di Argo Semeru, tarifnya 2 juta kalau nggak salah kalau dari Surabaya sampai Jakarta Gambir. Tapi kalau dari Jogja ke Jakarta itu kayak sekitar 1,5 atau 1,6 juta gitu untuk Argo Semeru kereta kompartemen suite yang konfigurasi tempat duduknya itu satu-satu ya, jadi kayak hotel kapsul gitu, punya ruang private. Nah sekarang saya nyobain naik kompartemen suite versi bis atau bis sleeper. Tarifnya lebih murah, jauh lebih murah daripada kereta. Harganya kemarin tuh dari Pulau Gebang sampai ke Jogja untuk Semeru Transit 350.000 teman-teman. Saya belinya di Redbus ya, aplikasi Redbus. Seperberapanya dari kereta tuh ya. Nanti kita coba pelayanannya seperti apa dan bisnya seperti apa ya. Jadi nanti kita cobain untuk perjalanan dari Jakarta menuju Jogja naik bis sleeper yang keberangkatannya pagi. Milih pagi karena biar bisa lihat pemandangan. Kalau malam mungkin ya tidur aja ya. Oke, kita tunggu bisnya. Tadi live location-nya masih sampai sekitar Cilandak, Jakarta Selatan. Mungkin masih 1 jam lagi bakal tiba di Pulau Gebang. Penumpangnya Agramas rame banget.
Ini Agramas yang jurusan kemana ya? Nggak ada tulisannya, saya nggak hafal juga nih. Ramai banget coy penumpang Agramas. Di sana ada PO Narendra. Keren ya, bis double decker ternyata. Singo balap, ada hashtagnya. Warna biru, cakep banget. PO Narendra, double decker dari Merak ke Ponorogo. Ramai penumpangnya. Jadi penumpang bis itu emang ramai karena menjangkau kota-kota yang nggak terjangkau kereta ya. Ponorogo, Wonosobo, Temanggung. Mungkin yang nggak dijangkau kereta juga pasti naiknya bis ya. Dan tiketnya juga lebih murah. Bisnya juga bagus-bagus ternyata sekarang. Ini ada Indoren dari Jakarta. Berangkatnya dari mana ya? Podocabe kalau nggak salah ya. Berangkat awal. Tujuannya ke Jogja. Ini berangkatnya lebih pagi sih harusnya di jadwal 7.30 atau jam 7.15 ya. Kemarin saya mau naik ini, tapi kayak kepagian, nyari yang agak siang aja, naik Semeru, Semerunya di reschedule, lebih cepat jadi jam 8. Pas bisnya dateng, kirain bakal ngetem lama kayak bis-bis lainnya. Ternyata saya udah ditelepon dicariin sama pramugarinya. Soalnya yang naik dari Pulau Gebang cuma saya aja. Jadi nungguin saya naik terus langsung berangkat lagi. Saya minta waktu sebentar, izin ke kru bisnya buat ambil beberapa video sama foto dari luar bis. Selesai, naik ke bis, bisnya langsung berangkat lagi. Jam 8 tepat, maju 1 jam dari jadwal ya. Kita berangkat dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Langsung masuk tol. Tadi yang naik saya doang ternyata dari Pulau Gebang. Penumpang yang lain kayak udah naik dari nggak tahu dari mana. Keberangkatan awalnya dari mana ini ya? Udah ada 2 orang atau 3 orang tadi di situ yang depan. Kita baru aja dibagiin servis snack, makanan ringan sama air mineral 600 ml air mineralnya. Terus snacknya ini kira-kira dikasih tote bag atau apa gitu yang ada logonya ya. Kita coba lihat snacknya isinya apa. Dan nabati wafer, terus lemonia sama roti gitu teman-teman. Jadi snacknya cuma ini, dapat 3 ya, sama air mineral buat perjalanan pagi dari Jakarta ke Jogja naik Semeru Trans. Oke teman-teman, udah sekitar 1 jam di dalam bis Semeru sleeper suite class ya, sleeper bus. Untuk first impression saya sebagai penumpang bis yang bisa dibilang jarang banget naik bis, karena dulu tuh nggak sering naik bis tuh karena mabuk darat. Kalau zaman dulu dekat bis tuh mesin diesel terus bau solar gitu kan, itu udah pulas mual, makanya jarang naik bis. Tapi ini tadi pas bisnya nyampe masuk ke bis tuh dia nggak bikin mual ya, karena bis-bis sekarang kayaknya udah lebih bagus lagi sih mesinnya dan lain-lain. Dalamnya interiornya juga wangi, tapi wangi yang nggak bikin mual gitu. Jadi masih aman. Dan first impressionnya naik di sleeper ini enak ternyata. Yang menurut saya harganya, tarifnya lebih murah dibandingkan kereta yang kompartemen. Karena kalau yang kayak gini kan kereta tuh kompartemen suite yang ada di Argo Semeru, tarifnya dari Jakarta ke Jogja mungkin sekitar 1,5 atau 1,6 juta ya, saya lupa. Pokoknya di atas 1 juta dengan fasilitas yang full service juga. Nah, kalau mau lebih murah itu bisa naik bis sleeper Semeru Trans yang berangkat pagi dari Jakarta menuju Jogja biar bisa lihat pemandangan. Dan untuk fasilitasnya kita juga dapat fasilitas yang full service ya, dapat selimut juga. Terus kita bisa selonjoran sama rebahan dikit. Ya nggak ngerebah banget sih, karena emang kursi kalau direbahin tuh kalau di transportasi menurut saya nggak enak.
segini tuh udah nyaman gitu. Tapi kalau dibuat 180 derajat di kereta, di transportasi apapun, kayaknya malah nggak enak ya, pusing malah. Pakai kursi di kereta kayak luxury atau mungkin yang compartment suite tuh bisa 180 derajat kayaknya, tapi malah nggak nyaman kayaknya. Kalau yang luxury itu juga kayaknya cuma segini, itu enak. Makanya bis sleeper pun juga nggak 180 derajat kan ini kursinya, jadi segini, bisa selonjoran sama sandarannya udah rebah sendiri gitu, dikasih bantal kecil di sini, jadi lumayan nyaman teman-teman. Dan kita dapat satu kaca jendela yang full gede, bisa puas banget menikmati melihat pemandangan di luar sambil melihat kendaraan yang berlalu lalang sepanjang tol Trans Jawa. Ini ada tirainya juga, jadi bisa ditutup. Udah seolah-olah kayak ini ruang private kita selama kurang lebih 9 jam dari Jakarta ke Jogja. Kos-kosan berjalan selama 9 jam. Ada TV kecil juga untuk hiburan. Nanti kita coba ya fiturnya apa aja. Kalau wifi, fasilitas wifi saya juga belum nyoba, nanti mungkin kita cek juga. Dapat snack, minuman, terus nanti kita dapat servis makan berat sekali, tapi nggak tahu di mana. Kayaknya masih di daerah Subang atau Cirebon mungkin ya. Jadi kalau pas berangkat pagi kayak gini, mungkin teman-teman udah sarapan dulu sih, karena kalau misalkan makan snacknya kurang, nanti takutnya lapar kan di jalan, dan nggak tahu sih ada makanan pop mie atau apa di belakang nggak ya, di pantry-nya. Di belakang ada pantry-nya sih, kayak minuman hangat dan lain-lain. Nanti coba kita ke belakang ya, kita cek juga ada apa aja. Dan untuk tarif 350.000 ini emang nyaman, hemat ya, kasih hematnya dari kereta compartment suite. Kalau 350 tuh biasanya kalau kita naik kereta dapatnya ekonomi new generation, kalau nggak ekonomi yang premium, cuma duduk doang. Tapi perjalanannya jelas lebih cepat kereta ya. Kereta tuh sekitar 7,5 jaman untuk kereta kelas ekonomi. Kalau yang eksekutif kayak Argo Semeru cuma 6 jam setengah Jakarta Jogja. Kalau bus ini kayaknya saya cek itu paling cepet apa ya, Indoren kayak sama Semeru ini kan sekitar 9 jam, nggak sampai 10 jam dari Jakarta ke Jogja. Jadi untuk saya yang notabene emang jarang banget naik bus karena mabuk darat, ini nggak bikin mabuk. Bis sleeper tuh ternyata enak. Bis-bis sekarang modern-modern tuh ternyata enak, nggak bikin mabuk ya. Dan satu lagi AC-nya dingin ternyata. Jadi kalau yang nggak kuat dingin, siapin aja jaket, kaos kaki, sarung tangan. Meskipun sebenarnya udah ada selimut, tapi takutnya nanti masih kedinginan. Dan ini udah ditutup juga sih, udah saya matiin gitu. Cuman kayak masih kerasa dingin aja. Kayaknya yang ini nih nggak bisa dimatiin, nggak bisa ditutup, tetap nyala gitu. Kayak kerasa udara dinginnya keluar. Tapi kalau yang sini udah mati. Oke, kita masih akan menikmati kurang lebih 8 jam perjalanan naik bis sleeper pas di PO Semeru Trans. Tapi dari tadi tuh kayak busnya nggak ngebut-ngebut banget sih, cuman jalan 85, 90, nggak sampai kenceng-kenceng gitu, nggak sampai 100 lebih. Apa emang di limit atau emang belum ngebut ya? Ini sumpah AC-nya dingin banget. Jadi emang harus pakai selimut. Dingin banget teman-teman. Dan untuk peredam kebisingan di kabin bus ini emang senyap ya, dia termasuk senyap, nggak ada kebisingan dari luar yang masuk, senyap banget. Cuman emang pas kita lewat di jalan yang nggak rata itu lebih kayak gerak-gerak sama ini nih, getarannya tuh lebih terasa meskipun pelan. Getaran-getaran di bisnya tuh dia lebih kerasa, bergoyang-goyang coy. Padahal jalan tol ya. Kayak kalau saya minusnya itu sih, jadi dia kayak lebih bergetar. Kalau untuk peredam kebisingannya oke. AC-nya dingin banget tapi lama-lama nggak berisik, suara kebisingan dari luar tuh nggak masuk. Tapi pas dia gerak dari bodi bisnya ini yang berisik. Kita keluar tol. Tadi ada pengumuman barusan mau servis makan ya. Jam 10. Udah menjelang makan siang sih.
bergoyang-goyang sekali. Wow. Buset. Goncangannya parah sih. Goyang-goyang banget. Tuh. Tanpa dibuat-buat, tapi emang bergoyang-goyang. Sinar Jayanya banyak banget. Oh, ini khusus Sinar Jaya ya, rumah makannya ya. Saking bergoncangnya sampai copot rak sepatunya, tempat sepatunya jatuh. Kita sekarang berhenti di Kabupaten Indramayu, di wilayah Indramayu untuk servis makan ya. Ada ruangan khusus untuk PO tertentu, Semeru, 27 Trans, sama apa tadi? Rimbaraya, kayak prasmanan tapi khusus yang VIP. Cuma tadi ada beberapa lauk yang udah habis, dan lauknya cuma boleh ngambil satu ternyata. Jadi saya ngambil ayam sama sop. Tadi ada mie, tapi mie-nya udah habis. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain ya teman-teman. Enak masakannya, kayak masakan rumahan gitu, warteg. Ada kucing di bawah mencium ayam. Jadi makanya tadi ngambil sendiri prasmanan, dan bisa dibungkus juga ternyata. Kalau nggak mau makan di sini bisa dibungkus. Mungkin mau makan siang agak nanti bisa dibungkus. Dan ini jamnya antara jam makan siang atau jam sarapan, nanggung. Jam 10. Sopnya enak, ayamnya juga enak. Kita berangkat lagi teman-teman setelah servis makan. Lumayan cepet ya, ekspres banget. Jadi berarti kayak cuma sebentar, 20 menitan. Turun, makan, langsung ada pengumuman untuk penumpang Semeru segera naik ke bis karena mau berangkat lagi. Baru masuk tol setelah servis makan, tiba-tiba bisnya menepi ke bahu jalan dan berhenti di dekat gerbang tol Cikadut Indramayu. Kayaknya ada yang bermasalah sama roda atau apanya gitu. Drivernya langsung gercep buat benerin, dan nggak sampai 10 menit setelah semua aman, kita kembali melanjutkan perjalanan. Kita cobain fasilitas untuk hiburan on board ya, entertainment on board di PO Semeru. Lama banget nih, tadi baru nyalain. Dia kayak TV tapi Android, TV Android yang kecil. Getarannya tuh kerasa banget. Kayaknya aspalnya halus. Pakailah sabuk pengaman. Kok ada passwordnya? Passwordnya apa ya? Kok di password tuh? Semeru. Salah.
Wrong password, Adi Putro. Oke, kita coba yang sebelah sini ya. Nah, kan langsung nyala, nggak dikasih password. Tuh ada yang iseng tadi tempat saya, ada yang ngasih password. Fasilitas entertainnya ada musik, Netflix, YouTube, ada aplikasi. Ini ada apa aja ya aplikasi ya? Oh kayak dari Android gitu sih. Ada game juga nih, ada yang install Mobile Legends nih, siapa nih? Coba Google Map, apakah koneksi internetnya jalan? Yogyakarta. Tidak mau searching. Lah, nggak ada koneksi internetnya bu. Atau Maps-nya yang nggak bisa. Oh, bergoyang-goyang. Coba YouTube ya. Oh, ininya nggak ada nih, mati. Dua di atas nggak bisa. Sekarang coba yang bawah ya. Apakah sama aja? Loadingnya lama. Jadi kalau yang dek bawah view-nya kayak rendah banget. A few moments later. Oke, kita setting dulu brightness-nya biar terang. Nah, ini wifi-nya full. Tadi yang di atas malah nggak full ya. Kenapa ya? Oke, kita coba lagi. Coba Google Maps ya. Maps. Ini bisa di kemiringan ya. Oh, paten. Agak bergoyang-goyang jadi susah. Terminal Jombor aja deh. Dik. Direction. Lumayan lemot ya ternyata buat buka Maps. Kayaknya nggak bisa sih ini, loading terus, nggak cepet. Kita ganti aja buka YouTube. Kita coba buka YouTube. Harusnya bisa ya. Tutup YouTube. Apakah ada YouTube saya? Hei, muncul dong SEO-nya paling atas. Ya udah, nonton YouTube-nya sendiri aja di atas bis. Oh my god. Oh, bisa ternyata teman-teman. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Punya siapa nih? Subscribe aja bu. Yang punya siapa ini? Oke, kita tonton video. Mana nih? Naik. Nonton video apa ya? Udah ini aja lah yang baru. Agak lemot ya ternyata koneksinya. Tapi ada entertainnya. Cuman satu sih nggak ada headsetnya. Nggak tahu kalau misalkan pakai TWS atau kita bawa headset sendiri bisa dicolok nggak ya? Bisa cuy. Tapi lemot ini. 480. Jadi bisa dipakai buat nonton.
ternyata dia sana nggak bisa connect. Di tempat saya ada passwordnya. Ini bisa dipakai nih. Wah, ini di bawah nih lebih kerasa nih goncangannya teman-teman. Lebih kerasa goncangannya di bawah. Oke, entertainment sistemnya bisa dipakai ya. Buat YouTube-an, ada apa lagi ya tadi ya? Netflix kok ya? Netflix tapi harus punya akun kayaknya. Coba kita cek lagi. Ini ada Netflix sebenarnya di sini. Tapi harus pakai akun nih. Harus login akun sendiri. Nggak disediain dari busnya. New version application, ya cancel aja deh. Harus sign in, harus login kalau mau nonton Netflix. Kalau punya akun nggak apa-apa, login aja, tapi jangan lupa di logout. Bisa Netflix-an di atas bus selama perjalanan ke Jogja, jadi biar nggak bosan. Ya kira-kira itulah entertainment sistemnya yang bisa dipakai biasanya. Kalau di pesawat kan orang-orang paling akses kalau nggak game ya Maps kan, lihat sampai mana gitu. Mungkin di bis juga paling kalau nggak Maps ya yang lain mungkin bisa sih, Netflix-an atau YouTube-an. Udah habis makan, nyemil, kenyang, di dalam bis dingin, rebahan pakai selimut, jadi ngantuk aja bawaannya. Setelah dapat posisi yang PW banget, saya malah ketiduran. Sekalian nyobain rasanya tidur di bis sleeper, kira-kira gimana ya? Pas dari Indramayu, setelah servis makan tadi, tiba-tiba saya ketiduran. Lumayan lama ya, hampir 2 jam. Terus lihat map, sekarang kita udah sampai di wilayah antara Brebes sama Tegal ya teman-teman. Wilayah Brebes Tegal, tadi panas banget. Ini kayaknya habis hujan nih, basah. Kita masih jauh perjalanannya sampai ke Jogja. Sekarang baru jam 1 kurang ya. Panas banget di luar. Itu jalannya basah, berarti habis hujan. Cuman ini udah nggak ada mendung-mendungnya. Tuh, cerah kan. Nyenyak banget coy, tiba-tiba ketiduran udah kayak dinaboboin. AC-nya dingin, di luar panas. Mantep, pakai selimut. Bisa tidur di bis, berarti tandanya sangat recommended. Soalnya saya biasanya kalau di kendaraan kayak bis, kayak mobil itu jarang banget bisa tidur sih. Cuman ini bis sleeper ternyata bisa tidur dengan nyenyak. Kayaknya pada tidur juga ya penumpang-penumpang lainnya tuh. Sepi banget. Kita coba lihat buat fasilitas untuk toilet ya. Jadi ada di sini di belakang. Ada toilet sama mini pantry. Mini pantry-nya ada apa aja ya di sini? Pantry-nya cuman kopi sama teh teman-teman. Gak ada pop mie ataupun apa ya. Ini ada gula sama yang lain-lain, tisu dan lainnya. Jadi bisa free refill minuman hangat di sini. Ada dispensernya. Posisinya ada di belakang bus dan di sini ada toilet. Toilet yang cuman bisa dipakai untuk buang air kecil, nggak bisa buat BAB, dan dipakainya kalau pas lagi jalan ya, nggak bisa buat BAB dan buang air kecilnya kalau pas bisnya berhenti itu nggak boleh. Jadi
pas lagi jalan kayak gini. Kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Kelihatan banget padat mobil-mobil pribadi. Biasanya kalau pas ngantri gini panjang nggak jalan-jalan, depannya saldonya habis. Ini lumayan berhenti lama tadi di sini, belum jalan lagi. Padat banget, mobilnya banyak. Hujan dari setelah mana tadi Batang, lumayan deres. Jadi cozy banget ya suasananya. Betah banget ini kalau kayak gini. Udah kayak kamar kos-kosan. Cuman tadi minusnya ini nih, TV-nya tempat saya ada passwordnya, nggak tahu siapa yang ngasih. Ini kalau misalkan bosen tinggal nyetel YouTube atau Netflix sambil nyeduh teh hangat atau kopi mungkin. Udah tinggal Netflix kan. Masuk wilayah Semarang langsung disambut hujan deras. Cuacanya mendukung banget buat tidur. Suhu di dalam bis juga dingin, pakai selimut terus. Kayaknya emang kalau di bis sleeper ini disuruh rebahan, mager di kursi, atau tidur selama perjalanan. Cuma kalau lama-lama rebahan di kursi, saya juga pegel sih ya. Hehe. Makin lama makin dingin. Kita cari angkat-angkat dulu. Bikin apa ya? Kopi susu gula aren atau teh? Apa nih? Teh melati aja deh. Semakin dingin, di luar masih hujan. Jadi mumpung ada fasilitas buat free refill minuman hangat, tadi saya bikin teh ya. Pilihannya cuma ada 2 sih, ada kopi sama teh aja. Jadi nggak banyak ternyata. Saya kira ada kayak snack-snack makanan ringan, pop mie atau energen, ternyata nggak ada ya. Kita ngeteh di atas bis sleeper, biasanya ngeteh di kereta. Upacara minum teh ala Mas Risa nggak? Tapi di atas bis. Lumayan menghangatkan tubuh, tapi masih dingin banget. Ini udah saya matiin loh AC-nya. Cuman yang satu ini masih tetap nyala, tapi dingin banget. Pakai selimut pun masih kerasa dingin. Dan tehnya tadi tuh panas. Ini masih ada asap-asapnya, kelihatan nggak ya? Tapi diminum tuh kayak udah rasa dingin gitu. Padahal panas. Kita kayak udah mulai masuk wilayah Boyolali ya. Nggak kerasa mungkin 2 jam atau 1,5 jam lagi sampai Jogja. Padat banget lalu lintasnya, terutama yang menuju ke arah Jakarta. Gokil. Hari Minggu sih ya, biasanya padat kalau ke arah barat. Jadi untuk naik bis sleeper ini
udah berapa jam berarti ya, dari jam 8 sekarang jam 3:15, berarti udah 7 jam 7 jam lebih di atas bis sleeper suite class di PO Semeru Trans. Nyaman, nggak pegel, cuman emang kalau teman-teman gabut bingung mau ngapain gitu kan, nggak bisa jalan-jalan. Kalau di kereta kan bisa jalan-jalan, kereta makan, pas berhenti di stasiun turun dulu, karena kan kalau bis ini kan full tol ya, jadi habis servis makan itu udah nggak berhenti lagi. Ya udah duduk aja di sini. Sebenarnya bisa kalau mau depan, samping sopir, samping drivernya kan ngobrol gitu sambil lihat depan. Tapi tadi saya ngeliat di depan tuh Mbak Prami sama sopir satunya ada di depan ya, jadi ruangnya udah penuh. Jadi ya nggak bisa kesana. Ditambah lagi dengan tarif yang murah, cukup murah, 350.000. Kayaknya ini jadi sleeper termurah nggak sih? Atau ada yang lebih murah dari ini? Di sleeper yang paling murah dari Jakarta ke Jogja selain Semeru. Semeru ini kayaknya tarifnya lumayan cukup terjangkau, karena di atas ini masih ada yang harganya 450 tuh kayaknya masih ada ya. Bahkan yang suite kelasnya Bluebird tuh nggak usah 500-an. Kita dapat snack dengan tarif 350.000 dan dapat makan ya, satu kali makan, servis makan. Cuman untuk snacknya kayaknya kurang banyak. Jadi setelah servis makan, kalau mau nyemil pun biasanya nanti masih lapar, karena servis makannya itu jam 10 tadi. Dia nanggung antara habis sarapan sama makan siang. Dan kebanyakan tadi beberapa penumpang emang mending dibungkus, karena bisa dibungkus kan. Jadi makanya mungkin jam-jam 1 atau jam 12. Jadi sebelum berangkat naik bis udah sarapan dulu. Kursinya nyaman, selimutnya juga lumayan menghangatkan, cuman nggak ada guling sama nggak ada bantal yang bisa dicopot. Kalau ini kan udah di kepala ya, jadi nggak bisa dicopot, ditaruh di punggung atau mau dipeluk, itu nggak ada. Tapi overall enak, naik bis sleeper selama 7 jam ini masih belum kerasa capek. Cuman kalau duduk terus kayaknya juga pegel lama-lama, bosen juga sih. Kalau misalkan emang butuhnya cepet, ya mungkin naik kereta ya dengan tarif 350 tuh, tapi dapatnya ekonomi. Jadi nggak bisa dibilang mendang-mending sih. Ekonomi pun juga rame, ludes tiketnya ke kereta ke arah Jogja. Yang eksekutif bahkan juga rame, meskipun tarifnya lebih mahal, 600-700. Jadi semua punya pasarnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi nggak bisa dibedain kalau saya. Jadi nggak usah dibanding-bandingin sih kalau menurut saya. Transportasi semua sama aja, enak-enak juga. Dan saya yang sering naik kereta pun ngerasa naik bis ini juga enak. Pertama kali malah naik bis sleeper. Nyaman. Bahkan tadi saya ketiduran tuh kayak nggak kebangun-bangun, bisa tidur aja. Dan supirnya, drivernya juga enak ya, nggak yang jedut-jedut gitu. Kadang kan bis kan ada yang rem dadak, ngegas dadak, rem dadak. Ini nggak halus, smooth, dan nggak ngebut-ngebut banget. Kecepatannya tadi kayak cuma 95, 100, terus turun lagi. Jadi nggak sampai lebih dari 100 ya. Karena kalau nggak salah di tol ini sebenarnya batas limit maksimal kecepatan tuh 100 ya, di rambu-rambunya. Tapi kadang ada yang lebih dari 100 sih. Meskipun mobil pribadi pun juga ada yang lebih dari 100. Jadi untuk pengalaman saya pertama pribadi dari menjadi penumpang di bis sleeper ini, kayaknya bakal dicoba lagi sih nanti untuk bis-bis yang lain ya. Lumayan menarik ya kalau ngelihat bis-bis yang, apalagi yang double decker, saya belum pernah naik. Mungkin next time kita cobain lagi nge-trip naik bis, tapi nggak tahu rutenya kemana, karena emang saya sering banget naik kereta. Ternyata naik bis sleeper pun sampai selama ini dari Jakarta Jogja saya juga masih belum mual, belum mabuk, masih aman teman-teman. Worth it to try dan bisa dicoba kembali. Apalagi ya, kayaknya udah sih. Ya harganya lebih murah, 350.000 kita dapat compartment suite ala kereta api dengan ruang private kayak gini, satu-satu, nyaman. Snacknya juga lumayan, bisa mengganjal perut. Terus dapat makan siang ya, makan siang atau makan pagi sekali.
Tapi ada orang yang mereka nggak ngelihat, yang penting dapat makan, karena mungkin nggak cocok sama makanannya atau apa gitu. Pengennya beli sendiri atau bawa sendiri, ya udah naik kereta aja, ya silakan juga kan. Sampai udah habis, nggak kerasa langsung dingin coy. Nambah lagi bisa sebenarnya, cuman untuk di dek atas ini agak effort naiknya, dan kita bawa minuman. Yang enak yang di bawah, tinggal turun keluar turun. Kalau di atas ini bawa minuman goyang-goyang agak effort juga sih. Untuk peredam kebisingan ini bener-bener kedap suara sebenarnya teman-teman. Enak buat tidur tuh, enak banget. Saya nyenyak banget tadi juga, bangun-bangun tau-tau udah sampai mana tadi, Tegal atau mana. Tapi untuk goncangannya dia lumayan kerasa, goncang-goncang, goyang-goyang ketika bisnya lumayan ngebut dan jalannya itu aspalnya nggak rata ya, meskipun di jalan tol kayak agak kebanting-banting, gerak, nah kayak gitu sih, jadi berisiknya tuh dari bodi yang kena jalan-jalan yang nggak rata itu, bukan karena kebisingan dari luar. Ya sama kayak naik kereta lah. Kalau naik kereta itu kan pas lewat rel yang berisik ya berisik, pas yang anteng-anteng syahdu, jadi cozy banget, udah kayak kamar sendiri. Lebih 45 menit kita tiba di agennya Semeru ya, ini yang di Jalan Slamet Riyadi dekat sama stasiun Purwosari. Wah itu banyak banget, baru mau berangkat kayaknya, atau baru turun, kayaknya baru mau berangkat sih kayaknya, baru masukin barang. Semeru yang nickname-nya Tokyo. Ada yang turun di Solo ternyata teman-teman, 2 orang.
penumpangnya cuma berlima. 2 turun Solo, sisa 3. Agennya di tengah kota ya, berarti di kota Solo ini, dekat sama stasiun Purwosari. Ada kereta yang lewat nggak nih? Kayaknya nggak ada kayaknya. Tak kira tadi masuk tol Jogja Solo bablas sampai Jogja, ternyata keluar ke Solo karena ada penumpang yang turun. Masih mampir ngisi solar dulu. Ternyata di belakang udah ngantri banyak banget bus-busnya. Kita sekarang masuk lagi ke tol Jogja Solo ya teman-teman. Nanti keluarnya di Prambanan. Ini pas cakep banget sunset. Tapi belum turun-turun banget sih. Sekarang udah jam 5:30 sore, tapi masih tinggi banget mataharinya. Masih terang banget. Di sini lumayan ngebut sampai 97-98. Kalau lewat tol jadi lebih cepet sih. Kalau lewat jalan biasa, lewat Kartosuro, Delagu, Klaten bakal lebih lama karena banyak lampu merah dan jalannya lebih padat. Jakarta Solo berarti totalnya udah sekitar 9,5 jam ya. Berangkat jam 8 lebih berapa tadi? Sampai sini jam jam 9 ya, 9 jam ya. 9 jam setengahan. Jam 8 lebih dikit tadi, nggak sampai setengah 9 berangkat dari Jakarta. Sampai Solo tadi jam 5. Ya 9 jam dari Jakarta ke Solo. Berarti kalau sampai Jogja ya sekitar 10 jam ternyata. Enggak 9 jam. Sekarang ini kita masih di tol dan menuju ke arah Jogja. Keluar di pintu tol Prambanan. Ternyata estimasi durasi waktu perjalanan dan jadwal tiba di tujuan di aplikasi dan fakta realitanya itu meleset jauh ya. Padahal kayaknya nggak banyak berhenti atau kena macet. Bahkan berangkatnya aja kita udah maju 1 jam dari jadwal yang harusnya jam 9 pagi jadi jam 8 pagi. Kirain bakal nyampe di Jogja tuh juga bakal lebih awal 1 jam dari jadwal. Kalau sesuai jadwal di aplikasi berangkat jam 9 pagi, nyampe Jogja itu sekitar 6:30. Tapi ternyata kita berangkat awal, tadi jam 8 pagi, kita masih belum sampai di tujuan. Ya meskipun ini udah masuk provinsi DIY sih. Kalau di total kayaknya udah hampir 11 jam perjalanan ya dari Pulau Gebang ke Jogja. Jadi udah lebih dari 9 jam. Semakin malam makin dingin banget. Jam 18 lebih 18 menit. Ini kita udah mulai masuk Jogja bagian kota. Jogja bagian metropolitan. Bentar lagi kita bakal lewat Ring Road Timur Jogja. Dingin banget. AC-nya nggak tahu, nggak bisa dimatiin soalnya. Jadi dingin banget. Oh ya, buat PO Semeru ini dia nggak masuk ke Terminal Giwangan.
Malah titik turunnya bisa di tengah kota, di agen Semeru Trans Gading, dekatnya alun-alun Kidul Jogja. Tapi kayaknya bisa juga kok turun di Terminal Jombor ya kalau nggak salah. Cuma pas kebetulan saya naik ini penumpangnya pada turun di Semeru Trans Gading yang di tengah kota. Kayaknya ini juga bakal jadi salah satu nilai plus sih kalau naik bis Semeru ke Jogja, bisa turun di tengah kota Jogja. Dengan harga 350.000 dapat bis sleeper, full service, bisa turun tengah kota. Minusnya cuma perjalanannya lebih lama, bahkan jadwal berangkatnya bisa maju 1 jam. Tapi nyampainya di tujuan juga nggak lebih cepet. Dari tadi jalannya juga normal, kita juga nggak kejebak macet yang panjang, ataupun nggak ada masalah yang emang bener-bener harus berhenti lama banget. Kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak naik bis PO Semeru ini? Atau kalian punya rekomendasi bis lain? Tulis di kolom komentar ya. Ini langsung berangkat lagi teman-teman. Tadi ada penumpang yang langsung baru naik. Dan setelah hampir sekitar 11 jam perjalanan dari Jakarta menuju Jogja, akhirnya tiba di Yogyakarta. Ini udah deket sama alun-alun Kidul ya, dari tengah kota teman-teman. Jam 18.50. Berangkat jam 8 pagi dari Terminal Pulau Gebang dan nyampe Jogja jam 18.50. Hampir 11 jam perjalanan naik bis sleeper suite class di PO Semeru Trans. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kemanapun. Mohon maaf kalau videonya masih banyak kekurangan dan kurang maksimal. Saya pamit dari kota Jogja. Udah lapar, mau nyari makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.